Halo semua, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Kung Fu League. Film ini pun mengisahkan seorang penulis dan seorang pelukis yang jatuh hati terhadap seorang wanita. Wanita tersebut ternyata juga bekerja di satu tempat yang sama. Sebelum lanjut, siapkan makanan ringan kesukaan Anda dan mari kita bahas ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Ying yang bekerja di salah satu kantor pembuatan komik, yang mana pada hari itu ia baru saja menyelesaikan buku komik pertamanya. Komik tersebut berjudul Kung Fu Aliens. Setelah itu dia pun menulis sebuah surat untuk mengutarakan perasaannya kepada seorang wanita yang bernama Baoer. Namun saat akan pergi, tiba-tiba dia bertabrakan dengan wanita tersebut sehingga membuat buku komiknya bertaburan. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Zhang Peng yang merupakan direktur dari perusahaan tersebut. Diketahui kalau Zhang juga mencintai Baoer dan ingin memilikinya. Kemudian bibinya Yin datang menghampiri Yin, yang mana bibinya tersebut juga bekerja di sana sebagai pengantar makanan. Lalu dia pun menasihati Yin agar segera mengutarakan cintanya kepada Baoer, karena kalau tidak maka Baoer akan menjadi milik Zhang. Mendengar hal itu, Yin pun langsung menyelipkan sebuah surat ke dalam tas milik Baoer. Akan tetapi aksinya tersebut diketahui oleh salah satu rekan kerjanya, sehingga dia pun dicurigai dan dituduh sebagai pencuri. Saat Yin sudah terpojok, Baoer mengatakan kepada semua orang bahwa dia yakin kalau Yin tidak akan pernah mencuri walaupun dia orang yang miskin. Tak diduga ternyata perkataan Baoer tersebut ia anggap sebagai hinaan, sehingga membuat Yin menjadi sangat kesal dan dia pun meninggalkan tempat tersebut. Sedih dengan apa yang telah terjadi barusan, Yin pun pergi ke suatu tempat yang mana terlihat ia sedang memanggil-manggil nama para legenda kungfu dan berharap agar keempat legenda tersebut bisa datang untuk menolong orang yang lemah seperti dirinya. Dan keinginannya pun terkabul, yang mana Guru Wong bermimpi melihat seorang pria yang tidak lain adalah Yin yang meminta tolong kepada dirinya. Dan Yin pun berkata kalau Guru Wong harus menolong orang lemah seperti dirinya. Lalu Yin menyebutkan beberapa angka, yang mana angka tersebut merupakan petunjuk untuk menemukan Ying. Setelah Guru Wong terbangun, dia pun terkejut karena merasa aneh dengan keadaan di sekitarnya, karena memang saat ini Guru Wong telah berada di masa depan dan ditugaskan untuk menolong Yin. Ketika Guru Wong yang tiba-tiba berada di tengah-tengah orang yang sedang syuting, dia pun dikejar oleh sutradaranya yang tertarik karena melihat keahlian kungfu milik dirinya. Ternyata bukan cuma Guru Wong yang terjebak di masa depan, Bruce Lee pun juga mengalami hal yang sama seperti dirinya. Dan mereka pun terkejut setelah melihat sebuah brosur di mana di situ tertulis bahwa saat ini ternyata sudah tahun 2018. Kemudian Bruce Lee pun membawa Guru Wong kepada Guru Hu dan Ip Man, di mana mereka berdua juga terjebak di masa depan dan ditugaskan untuk misi yang sama. Akan tetapi Ip Man tersebut bukanlah Ip Man yang sebenarnya, melainkan dia adalah seorang buronan yang mengaku sebagai Ip Man agar identitasnya tidak diketahui oleh polisi. Kemudian terlihat Guru Hu yang agak cemas saat bertemu dengan Guru Wong, karena pada faktanya Guru Hu merupakan selingkuhan dari kekasih Guru Wong. Namun beruntung Guru Wong tidak mengetahui tentang hal itu. Setelah itu mereka pun berdiskusi, yang mana mereka mengalami mimpi yang sama, yaitu melihat seorang pemuda yang sedang meminta tolong dan pemuda tersebut menyebutkan beberapa angka kepada mereka. Akan tetapi angka yang disebutkan oleh pemuda tersebut berbeda, sehingga membuat mereka semua bingung.
Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota dan berharap agar bisa menemukan sebuah petunjuk untuk menemukan si pemuda tersebut. Setelah sampai di kota, mereka pun menemukan sebuah petunjuk yang berupa brosur, yang mana brosur tersebut sama persis dengan apa yang mereka lihat di dalam mimpinya. Dan tanpa berpikir panjang, mereka pun pergi ke alamat yang tertera di dalam brosur tersebut, yang ternyata mereka diarahkan ke sebuah restoran yang bernama MC Daniel. Kebetulan mereka yang sedang lapar akhirnya memesan makanan di sana, namun karena mereka tidak mempunyai uang, si pelayan pun menyuruh mereka untuk berciuman agar mereka bisa mendapatkan makanan gratis. Bauer yang berada di sana kemudian menghampiri mereka dan memberikan makanan tambahan karena dia merasa kasihan setelah mengetahui kalau mereka tidak mempunyai uang. Bauer yang tidak tahu asal mereka, dia memberikan uang kepada mereka dan menyuruhnya untuk kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi uang tersebut dicuri oleh seseorang yang mengendarai motor, tak ingin membiarkannya lolos begitu saja. Akhirnya mereka pun mengejar pencuri tersebut sampai ke markasnya. Di sana pun mereka berkelahi dengan para penjahat yang menggunakan senjata, hingga pada akhirnya para master mampu mengalahkan para penjahat tersebut dengan sangat mudah. Dan si bos penjahat pun menyerah kepada mereka dan akan mengembalikan uang hasil curian tersebut. Namun para master menolaknya karena mereka tidak butuh uang itu. Lalu para master pun berkata kalau mereka sedang mencari seseorang. Dan mereka pun meminta kepada si bos penjahat agar dia membantunya untuk menemukan orang tersebut. Akhirnya si bos penjahat pun menyetujuinya dan membantu mereka untuk memecahkan angka yang ada di dalam mimpi mereka. Yang ternyata angka tersebut merupakan sebuah nomor telepon, namun saat nomor tersebut dipanggil, yang berbunyi malah mengarah ke salah satu tas yang dibawa oleh anak buahnya. Dan dia pun mengaku kalau HP tersebut ia curi dari seorang pemuda saat berada di dalam bus. Benar saja, foto yang ada di dalam HP tersebut adalah seorang yang selama ini mereka cari. Tanpa berpikir panjang, si bos penjahat pun membawa mereka ke tempat pemuda tersebut berada. Setelah mengendap-endap, akhirnya mereka pun bisa masuk, yang mana terlihat Zhang yang sedang bicara berduaan dengan Bauer, sementara Yin sendiri sedang menguping pembicaraan mereka. Yang mana pada saat itu Zhang sedang mengungkapkan perasaannya kepada Bauer, namun Bauer menolak dengan alasan karena dia sudah mencintai seseorang yang tidak lain adalah Yin. Mendengar hal itu, Yin pun hendak menghampirinya, namun beruntung Guru Wong berhasil mencegahnya. Kemudian datanglah anak buah Zhang yang bernama Qiao, yang mana dia mengetahui kalau di ruangan tersebut ada beberapa orang penyusup yang jago kungfu. Sehingga para master yang mencoba untuk kabur, mereka pun dihadang oleh anak buah Zhang dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Hingga akhirnya para master pun berhasil keluar dan lolos dari kejaran mereka. Yin pun masih tidak menyangka kalau keinginannya untuk mendatangkan para master kungfu ternyata menjadi kenyataan. Para master yang kini sudah menemukan Yin, mereka pun mendesaknya agar Yin segera mengucapkan keinginannya, supaya para master bisa kembali ke tempat asalnya. Yin pun meminta kepada mereka untuk mengajarinya kungfu karena dia ingin mengikuti kejuaraan seni bela diri yang diselenggarakan oleh Zhang dengan hadiah yang cukup besar.
Mereka pun menyetujui permintaan Yin dan mereka pun memulai latihan pertamanya di sebuah lapangan, di mana Guru Hu mengajari jurus pukulan tanpa jejak kepada Yin. Akan tetapi untuk menguasai jurus tersebut tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun mereka memberi solusi kepada Yin agar dia cepat menguasai jurus kungfu tersebut, yaitu Yin harus membuka aliran Qi yang ada di dalam tubuhnya dengan cara dipukul dengan sangat keras. Singkat cerita, kejuaraan tersebut akan digelar pada hari itu. Semua orang pun berkumpul di gedung tersebut termasuk Yin dan para master. Di sana Yin yang tanpa sengaja bertemu dengan Bauer. Dia didesak oleh Guru Wong agar Yin mengutarakan perasaannya kepada Bauer. Namun belum sempat Yin mengatakan, Zhang pun menghalanginya dengan berkata kalau ada telepon masuk untuk Yin. Dan saat diangkat ternyata itu adalah bibi Yin yang mengatakan kalau adiknya sedang sakit parah yang membuatnya harus dioperasi. Dan karena yang membiayai operasi tersebut adalah Zhang, bibi Yin pun mengatakan kepada Yin agar dia menjauh dari Bauer, karena Yin yang miskin tidak pantas untuk bersaing dengan Zhang. Pada malam harinya terlihat mereka sedang bersenang-senang di bar dan terlihat Guru Wong yang meminum anggur terlalu banyak. Dia pun mabuk berat sampai terjatuh dan membuat tangannya terluka akibat mengenai pecahan gelas, sehingga dia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata Guru Wong sedang galau karena telah mengetahui siapa selingkuhan dari kekasihnya saat Guru Ip sedang bertanya yang sebenarnya kepada Guru Hu. Karena Guru Ip sudah tahu bahwa Guru Hu yang merupakan selingkuhan dari kekasihnya Guru Wong. Tiba-tiba Guru Wong muncul dari belakang yang ternyata dia telah menguping pembicaraan mereka dari tadi. Sehingga Guru Wong pun mengetahui tentang fakta yang sebenarnya. Karena frustasi, Guru Wong pun nekat untuk meminum air mendidih, namun beruntung Guru Hu dapat menghalanginya. Tapi malangnya air tersebut malah tumpah ke Guru Hu sehingga membuat tubuhnya dipenuhi dengan luka bakar. Sementara Yin sendiri sedang menemui Bauer di sebuah kolam dengan maksud untuk mengungkapkan perasaannya kepada dirinya. Lalu Yin mencari suratnya yang dulu ia pernah selipkan di tas Bauer. Akan tetapi Yin malah menemukan surat dari Bauer yang akan ditujukan kepadanya. Yang mana surat tersebut berisi tentang perasaan Bauer kepadanya. Sehingga terungkaplah kalau selama ini ternyata Bauer juga mencintai Yin. Setelah itu Bauer yang akan kembali ke kamarnya, dia dihadang oleh Zhang. Tampaknya Zhang sendiri sangat marah kepada Bauer karena dia telah mengetahui kemesraan Bauer bersama Yin di kolam, sehingga Zhang pun menangkapnya. Di keesokan harinya kontes bela diri tersebut akan dimulai, yang mana pertandingan pertama akan diisi oleh Guru Wong melawan Kiao. Guru Wong yang masih galau dia pun pasrah dan tidak melawan, malahan dia meminta musuhnya agar segera membunuhnya. Guru Hu yang tidak tega melihat Guru Wong, dia pun naik ke atas ring dan mencoba menyadarkan Guru Wong agar dia tidak mudah menyerah hanya karena seorang wanita. Mendengar hal itu, Guru Wong pun kembali bersemangat untuk mengalahkan Kiao, hingga pada akhirnya Guru Wong pun mampu melumpuhkan Kiao dengan tendangannya.
Setelah itu mereka pun dibuat terkejut setelah mendengar kabar bahwa Bauer telah diculik oleh Zhang. Tanpa berpikir panjang mereka pun menyusulnya untuk menyelamatkan Bauer. Sementara itu Ip Man sendiri tidak mau ikut dengan mereka karena sebenarnya dia bukanlah guru Ip yang datang dari masa lalu, melainkan dia hanyalah buronan yang menghindar dari kejaran polisi. Setibanya di sana mereka langsung berhadapan dengan Zhang yang ternyata selama ini Zhang sudah merancang sebuah baju kungfu yang mana baju tersebut dapat menganalisa gerakan lawannya sehingga para master pun dibuat tak berdaya oleh Zhang. Pada saat itulah tinggallah Yin yang harus menghadapi Zhang, namun Yin di sisi lain cukup cerdik. Dia memanfaatkan pukulan Zhang untuk membuka energi Qi di dalam tubuhnya. Dan percobaan tersebut pun berhasil sehingga membuat Yin menjadi sangat kuat yang membuat Zhang kesulitan karena baju kungfunya tidak mampu mendeteksi gerakan Yin yang sangat cepat hingga pada akhirnya Yin pun bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Sementara itu Ip Man sendiri sudah diamankan oleh polisi atas kasusnya sendiri dan setelah kejadian tersebut kini Yin hidup bahagia dengan Bauer. Begitu juga dengan para master yang akan kembali ke tempat asalnya karena tugasnya yang sudah selesai dan film pun berakhir. Oke semua, jika kalian suka dengan konten di channel ini, silahkan like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.